Hidup ini keras, dan itu kenyataan. Pernahkah kamu merasa dunia ini tidak adil? Kamu berusaha sekuat tenaga, tapi masih kalah dengan mereka yang punya jalan pintas. Kamu berbuat baik, tapi tetap saja dikhianati. Kamu berusaha bersabar, tapi kenyataannya terus menggempurmu tanpa ampun. Di saat seperti itu, muncullah pertanyaan, haruskah aku menyerah? Tapi pertanyaan yang lebih baik adalah, haruskah aku menjadi lebih kuat? Dunia tidak akan berubah hanya karena kita mengeluh. Orang-orang tidak akan tiba-tiba memperlakukan kita dengan lebih baik hanya karena kita berharap. Satu-satunya solusi adalah membangun ketahanan mental yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan. Dan disinilah Stoikisme hadir, sebuah filosofi kuno yang telah terbukti membentuk manusia-manusia tangguh sepanjang sejarah. Mereka bukan hanya bertahan dalam penderitaan, tapi justru menjadikannya sebagai bahan bakar untuk berkembang. Di video ini, kita akan membahas 4 kebiasaan stoik yang bisa membantumu mengembangkan mental baja. Tapi jangan salah, ini bukan tips instan atau sekedar kata-kata motivasi kosong. Jika kamu benar-benar ingin berubah, kamu harus menerapkan ini dalam hidupmu. Tonton video ini sampai akhir, karena hanya mereka yang memiliki kemauan kuat yang akan mampu memahami dan menerapkannya. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jika video ini nantinya membantumu, berikan like agar lebih banyak orang bisa belajar bersama kita. Sekarang, mari kita mulai. Yang pertama, jadilah tuan atas dirimu sendiri, bukan dari budak emosi. Berapa kali kamu merasa marah karena ucapan orang lain? Berapa kali kamu merasa terpuruk karena perlakuan seseorang? Saat itu terjadi, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidupmu? Kamu atau mereka? Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan emosi kita dikuasai oleh faktor eksternal. Banyak orang berpikir bahwa emosi adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Jika kita marah, kita melampiaskannya. Jika kita sedih, kita tenggelam di dalamnya. Tapi seorang stoik berpikir sebaliknya. Emosi hanyalah reaksi, dan reaksi itu bisa kita kendalikan. Saat seseorang meremehkanmu, itu hanyalah kata-kata. Yang membuatnya menyakitkan adalah bagaimana kamu memilih untuk bereaksi. Jika kamu mengabaikannya, maka kata-kata itu kehilangan kekuatannya. Bayangkan dirimu sebagai gunung yang tidak tergoyahkan oleh badai. Itulah tujuan utama dari kebiasaan ini. Itu bisa dilatih dengan cara, sebelum bereaksi, ambil nafas dalam-dalam, tahan selama 3 detik, apakah masih perlu marah? Yang kedua, gunakan perspektif jangka panjang. Tanyakan, apakah ini akan penting dalam 5 tahun ke depan? Dan jika tidak, lepaskan. Yang ketiga, uji diri sendiri. Hadapi situasi yang membuatmu tidak nyaman. Lalu perhatikan, apakah kamu bisa tetap tenang? Mereka yang bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan hidupnya. Yang kedua, latih diri untuk tidak bergantung pada kenyamanan. Manusia di zaman sekarang terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan datang dari kenyamanan. Kita berpikir bahwa semakin banyak uang, semakin banyak kesenangan, semakin sedikit kesulitan, maka hidup akan lebih baik. Tapi faktanya, semakin kita terbiasa nyaman, semakin rapuh kita ketika kenyamanan itu hilang. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang stoik, tidak pernah membiarkan dirinya terbuai oleh kekuasaan dan kemewahan. Ia melatih dirinya untuk hidup dalam kesederhanaan agar tetap kuat menghadapi tantangan. Lalu bagaimana dengan kita? Latihannya adalah sesekali jalani hari tanpa kemudahan teknologi. Bisa tanpa ponsel, tanpa AC,
tanpa makanan mahal, rasakan bahwa kamu tetap bisa hidup tanpanya. Yang kedua, berpuasa dari sesuatu yang kamu sukai, bukan hanya makanan, tetapi bisa juga media sosial, hiburan, atau kebiasaan buruk. Yang ketiga, hadapi ketidaknyamanan secara sadar. Jangan selalu mencari cara untuk menghindari rasa sakit atau kesulitan. Dengan melatih diri untuk hidup sederhana, kita akan menjadi lebih tangguh ketika menghadapi kesulitan yang tidak bisa kita hindari. Yang ketiga, sadari bahwa hidup ini sementara dan itu harusnya membebaskanmu. Setiap orang akan mati. Kedengarannya menyeramkan, bukan? Tidak bagi seorang stoik. Justru kesadaran akan kematian adalah senjata terkuat untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Kita sering menunda melakukan hal-hal penting karena merasa masih punya waktu esok. Tapi jika kita sadar bahwa waktu kita terbatas, kita akan berhenti membuang-buangnya untuk hal yang tidak berarti. Cara melatihnya adalah mulailah setiap hari dengan mengingat bahwa hari ini bisa menjadi hari terakhirmu. Apakah kamu masih akan menghabiskannya dengan hal yang sia-sia? Yang kedua, tulis surat atau pesan kepada seseorang yang berarti bagimu. Jangan tunggu sampai terlambat untuk mengungkapkan perasaanmu. Yang ketiga, jangan menunda perubahan yang ingin kamu lakukan. Jika ingin lebih disiplin, mulailah sekarang. Jika ingin memperbaiki hubungan, lakukan hari ini. Dengan memahami kefanaan, kita akan hidup dengan lebih berani dan tanpa penyesalan. Yang keempat, fokus pada tindakan, bukan sekedar pemikiran. Banyak orang menghabiskan waktu untuk berpikir, merencanakan, merenungkan, tetapi tidak pernah bertindak. Seorang stoik tidak hanya berbicara, tetapi melakukannya. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat secara mental, kamu harus menghidupi prinsip-prinsip ini. Tidak cukup hanya mendengarkan, memahami, atau menyetujuinya. Kamu harus mengubah kebiasaanmu. Lakukan sekarang. Hidup ini milikmu, jadi kendalikanlah. 4 kebiasaan ini tidak akan mengubahmu dalam semalam. Tapi jika kamu benar-benar ingin lebih kuat, mulailah menerapkannya sekarang. Jangan hanya menonton video ini, lalu melupakannya. Ambil satu kebiasaan dan langsung praktekkan. Kamu ingin dunia memperlakukanmu dengan lebih baik, jadilah seseorang yang lebih kuat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jika kamu ingin belajar lebih dalam tentang filosofi stoikisme, cek video lainnya di channel ini. Ada banyak wawasan yang bisa mengubah hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya.